Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini gak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, ini qarib. Arti ini qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ukurannya bukan jarak. Karena kalau ukurannya jarak hanya Allah yang tahu. Kedekatan kita kepada Allah itu ukurannya bukan fisik, dalam arti kita melihat Allah secara zahir. Karena kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Tetapi kedekatan kita dengan Allah itu ukurannya adalah rasa di hati kita. Kedekatan kita kepada Allah itu ukurannya adalah iman. Makanya Nabi SAW tuh pernah meminta kepada para sahabat untuk bertanya kepada hati. Kata Nabi, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Apakah ada yang berubah di dalam hati kita menjadi lebih baik? Apakah kita mulai merasakan nyamannya ibadah? Apakah kita mulai merasakan tenangnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin kita merasa dekat dengan Allah, insya Allah hati kita semakin tenang. Apakah iman itu sudah menjadi raja di hati kita? Yang memerintahkan, yang menyuruh, yang melarang terhadap sesuatu, apakah itu iman atau hawa nafsu? Kalau iman yang menyuruh kita kepada sesuatu, ada rasa tenang di hati kita. Kalau hawa nafsu yang menyuruh kita kepada sesuatu, rasa senang, bukan rasa tenang. Orang yang merasakan kesenangan, biasanya dia menikmati hidup hanya ketika uangnya banyak, karirnya bagus, nggak ada masalah. Sedangkan orang yang tenang, dia bisa menikmati hidup ketika Allah beri dia nikmat, dan dia juga bisa menikmati hidup ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika rezekinya mulai seret, ketika karirnya ada masalah mungkin nggak seperti yang dia harapin, ketika dia dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sedang diuji, dia bisa tetap menikmati hidup. Berarti dia adalah orang yang memperoleh sakinah, tenang, bukan senang. Karena Al-Quran bukan buku sejarah, Al-Quran bukan buku cerita, tapi Al-Quran adalah pelajaran dalam ayat-ayat yang suci. Sehingga kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran bukan hanya menyuguhkan alur-alur cerita ataupun adegan-adegan yang klimaks. Tapi kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran, baik yang panjang ataupun yang sekilas saja, pastinya termuat di dalamnya banyak hikmah, banyak pelajaran. Dan sesuatu tidak akan menjadi pelajaran kalau baru sekedar dihafal. Sesuatu tidak disebut pelajaran kalau sekedar kita mendengar lalu menjadi tahu. Dan itu namanya wawasan, saqafah. Sesuatu baru disebut menjadi hikmah, menjadi pelajaran ketika dia membentuk rasa. Sedangkan tujuan Allah mengangkat kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Nabi menyampaikannya di dalam sunnah, tujuannya apa? Supaya membentuk rasa di dalam diri kita. Rasa apa? Banyak. Dan semua perasaan ini termasuk di antara tanda-tanda iman. Apa hubungan Isra Mi'raj dengan cinta Khadijah? Isra Mi'raj itu salah satu di antara tujuannya, dia itu hiburan buat Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditinggalkan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tahun ketika terjadi Isra Mi'raj dikenal oleh ulama dengan istilah tahun kesedihan. Dan ini bikin Nabi itu patah hati banget. Kenapa? Khadijah meninggalkan Nabi sedangkan pekerjaan dakwah belum selesai. Dakwah di Mekah itu lagi sulit-sulitnya. Khadijah adalah orang yang sangat penting di sisi Rasulullah SAW. Khadijah adalah orang yang pertama menerima dakwah Nabi ketika satu bumi ini menolak dakwah Nabi. Tiba-tiba orang yang paling berharga bagi Rasulullah SAW ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi merasa kehilangan, seolah-olah dunia ini gak punya siapa-siapa lagi.
kita terapin dua standar sikap. Gimana cara kita bersikap ke orang lain, gimana cara kita ngerespon sikap orang lain kepada kita. Itu dua standar yang berbeda, jangan disamain dan jangan dibalik. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'fah. Apa itu ra'fah? Pengertian. Ra'fah itu jaga perasaan. Ra'fah itu gak pengen ngerepotin. Ra'fah itu gak pengen nyakitin. Ra'fah itu gak pengen nyinggung. Ra'fah itu gak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya empati. Itu sikap kita ke orang lain. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah syarhus sadar. Apa syarhus sadar? Lapang dada, legowo kalau kata orang Jawa. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau kita ke orang, ra'fah, jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita, lapang dada. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kalau kita pegang banget dengan janji Allah lewat doa ini, kita ketika dapat musibah, setidaknya nggak akan panik habis-habisan. Nggak akan putus asa dalam menunggu pertolongan Allah. Setidaknya, kalau nggak bisa woles-woles amat, nggak bisa tenang-tenang amat, minimal nggak panik berlebihan. Kalau musibahnya, musibah kematian, nggak bikin kita meratapi kematian. Kenapa? Kita pegang janji Allah. Hidup kadang kayak gitu. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita. Sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita nggak pegang janji Allah, kita nggak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita. Dan itu bikin kita lemah. Nabi SAW pernah bersabda, berbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup. Apa itu? Zikrul maut, mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu membuat seseorang yang sedang lalai jadi sadar. Kita sering dilalaikan dengan kenikmatan hidup, dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan hiburan, entertain, dilalaikan dengan keluarga. Banyak hal-hal yang sifatnya melalaikan kita dalam kehidupan di dunia, melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari berbuat baik, melalaikan kita dari taubat. Sehingga kalau ada seseorang yang merasa aman dari kematian, cobalah dia melihat di sekelilingnya. Bukankah kematian itu telah datang kepada banyak orang yang kita kenal? Di antara mereka ada yang tua, ada yang muda, ada yang sakit, ada yang bahkan tidak punya sakit apa-apa, tiba-tiba wafat saja. Sehingga ketika kita renungkan tentang kematian ini, insya Allah itu akan menyadarkan kita untuk segera bertaubat. Gimana caranya taubat kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi taubat yang murni, taubatan nasuha. Iringilah setiap dosa dengan taubat. Beres buat dosa, kita sadar langsung taubat. Misalnya, kita terlanjur menyakiti perasaan orang tua kita. Jadi ketika kita tahu kalau kita udah salah, langsung datang ke orang tua kita minta maaf. Jangan sampai kita berputus asa dari taubat. Selama taubat kita tulus, walaupun diulangi lagi karena kita lemah, ya taubat lagi aja terus. Kenapa? Allah itu Tawwabun Rahim, Maha penerima taubat. Allah nggak ngasih kita jatah taubat seumur hidup sekali doang. Kalau udah nggak gitu, ditolak. Nggak, Allah ngasih kita jatah taubat sepanjang hidup, bukan seumur hidup sekali. Coba bayangin kalau teman-teman berpikir gini, ya udah nanti aja kalau udah siap baru saya taubat. Kalau besok meninggal gimana? Sementara kita belum taubat. Yang penting kita berniat kuat di dalam hati untuk meninggalkan dosa yang udah kita sesali itu.